Hello guys dan welcome back to Nick Tech Channel. Dan kalau kamu ingat, last month saya ada buat satu video di mana saya buat satu gaming PC RM600 daripada Taobao. Dan in my opinion, itu harga dengan spek yang saya dapat dari Taobao sangat-sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan Shopee. Jadi, saya akan buat lagi satu gaming PC menggunakan barang-barang daripada Taobao juga. Dan budget untuk video ini ialah RM1.000. So, kalau kamu interested, stay tune. Sebab hari ini spek yang padu, tapi harga yang mampu milik. Oke, jadi seperti biasa kita akan start dengan kita punya motherboard. Alright, jadi sekarang ini motherboard yang kita akan guna yaitu daripada brand MSI. Model MSI B450M Pro M2 Max. Jadi ini satu dia size M80X lah, dan ini dari brand MSI. Memang brand yang kamu tahu lah kan. Jadi ini motherboard dari nama dia memang kamu tahu lah, ini ialah B450 chipset. Jadi maksudnya dia boleh support semua AM4 punya CPU dari Ryzen 1000, 2000, 3000, 4000 dan juga 5000. Jadi itu reason saya pilih inilah. Reason kedua ialah dia murah. Kalau kita kasih bandingkan dengan B550, ini dia murah macam RM50 ataupun RM60 lagi murah. Lagi make sense lah untuk saya ambil ini berbanding B550. Selain daripada itu, ini motherboard juga ada satu NVMe PCIe Gen 3 untuk kita punya SSD lah. Jadi kita ada satu, so kita akan guna hari inilah untuk kita take advantage of the speed. Dan ni motherboard juga ada dua sahaja RAM slot. Jadi itu jala yang macam limited untuk ini motherboard sebab dia ada dua saja RAM slot. Selalunya B450 ada 4, tapi untuk ini model dia ada dua sahaja. Jadi CPU untuk yang kita pair dengan ini motherboard ialah ini. Jadi di tangan saya ini di sini ialah Ryzen 5 2600. Jadi ini CPU ni memang CPU lama, tapi kalau kamu tahu ini ialah second generation of Ryzen, yaitu Zen Plus. Jadi ini CPU ni dia ada 6 core dan juga 12 thread. Dia juga ya running at 3.4 GHz sampailah ke 3.8 GHz boost. Dan dia punya power draw ialah 65 TDP sahaja. Jadi the reason saya pilih ini CPU specifically sebab satu dia murah, dan dua ialah dia masih lagi boleh tahan untuk tahun 2025. Sebab most game sekarang masih lagi memerlukan minimum 6 core lah. Jadi ini ialah 6 core, dan juga kalau tidak silap banyak lagi game yang masih lagi support ini CPU, game AAA lah yang saya maksudkan. Alright, jadi next kita punya CPU cooler. Oke, jadi ini ialah kita punya CPU cooler yang kita akan guna di kita punya motherboard lah. Jadi ini daripada brand Lansho. Kalau saya tidak silap, ini cooler memang memang brand China. Tetapi kalau kita tengok dari desain dia memang cantik. Tapi itu saya pilih lah, sebab dia cantik dan juga dia warna hitam. Jadi memang kita punya color scheme untuk hari ini hitam and putih. Sebab ada juga komponen putih nantilah. Tapi for this cooler, kalau kamu boleh nampak, dia di depan sini ada dua kipas. Satu sini dan sini di tengah-tengah. Dan dua kipas ni size 9 cm. Dia bukan 12, dia 9 cm. Jadi dia punya cooling tidak berapa efektif lah seperti 12 cm tu, tetapi biarpun dia begini kecil, dia punya heatsink ni memang besar lah. Jadi lebih bagus berbanding menggunakan stok cooler daripada AMD. Selain daripada itu, ini cooler juga mempunyai 6 heat pipe, yaitu copper pipe lah. Jadi ini yang bikin dia kasih heat transfer. Jadi ini yang bikin dia kasih sejuk kita punya CPU. Dan kalau kita tengok dia punya desain, beginilah desain dia. Cantik juga, warna hitam semua. Memang ini yang saya prefer lah kalau saya buat saya punya gaming PC sendiri, sebab saya suka warna hitam dan ini nampak premium lah. Jadi dalam box dia ada include ini juga lah, yaitu mounting untuk Intel dan juga thermal paste. Sebelum kita pasang kita punya cooler di motherboard, saya akan pasang dulu kita punya RAM lah supaya senang saya mau kasih pasang di cooler. Alright, jadi ini ialah kita punya RAM untuk sistem kita hari ini. Jadi ini daripada brand Johor, di mana saya pernah dengar tapi dia bukan popular betul lah. Tapi ini memang saya tahu banyak YouTuber yang di
US dia guna juga yang untuk macam konten macam saya lah dari Taobao, AliExpress. Jadi ini memang saya tahu lah, memang dia macam RAM yang legit punya company dia buat. So, jadi ini spek dia yang saya beli ialah 60GB, jadi 8GB, dua stick lah. 8GB dan 8GB jadi 16GB, dan juga speed dia ialah 3200MHz. Jadi dia bukan yang laju betul, bukan 3600MHz, tapi boleh tahan juga lah, masih lagi boleh main game yang macam sekarang dan juga run sistem seperti Words gitu semua, jadi ya masih lagi boleh lah. Dan dia punya timing pula ialah CL18. Selain daripada itu, ini chipset, ini RAM, dia guna chip daripada Samsung. Jadi masa kamu beli ini ada dua option lah. Di antara kamu beli Samsung macam saya beli sini, ataupun kamu beli SK Hynix punya chip. Jadi kamu ada dua pilihan lah. Jadi sebelum kita kasih masuk semua ini di dalam kita punya PC case, satu komponen lagi last yang kita mau kasih prep ini motherboard, yaitu kita punya NVMe SSD. Jadi SSD yang kita akan guna hari ini ialah memang NVMe M.2 daripada brand Great Wall. Saya tidak tahu ini produk yang legit, cuma Great Wall saya tahu, tapi daripada diorang punya power supply. Saya tidak tahu pula yang mereka buat SSD, tapi ini yang saya pilih sebab ini dia punya price sangat-sangat bagus lah berbanding yang lain. Jadi ini SSD ialah NVMe Gen 3, jadi dia Gen 3 punya SSD lah. Jadi laju dia compatible sama kita punya motherboard, jadi itu ngam. Dan dia punya capacity untuk ini ialah 512GB. Oke, jadi kita sudah siap prep kita punya motherboard. Semua kita sudah kasih taruh, kita punya CPU, cooler, RAM, dan juga SSD. Jadi sekarang kita akan unbox kita punya casing. Oke, jadi ini ialah casing yang kita akan guna pada video ini. Jadi ini casing ialah daripada brand Sumtex ataupun Eversky. Sebab dari kotak ada dua branding nama. Yang pertama ialah itulah tadi, Sumtex dan juga Eversky. Dua-dua saya tidak pernah dengar, tapi ini casing kalau kamu boleh nampak ialah style fish tank lah. Jadi sini ada macam kamu boleh see through di sini dan juga daripada depan. Jadi ini casing dapat support hanya MATX dan juga ITX. Dan ini di side panel dia ni bukan glass lah, bukan tempered glass. Ini ialah acrylic. Jadi masa kamu beli ni ada dua option lah. Di antara kamu beli ini yang acrylic ataupun yang tempered glass. Saya pilih ini sebab satu, saya takut kalau saya beli yang tempered glass nanti masa shipping dia pecah. Jadi kalau beli acrylic dia lagi murah satu, dan juga dia lagi tahan lah kalau tidak akan pecah kalau macam courier handle kita punya parcel lebih kasar. Cuma di depan sini ialah ini glass lah, ini tempered glass. Kalau mau boleh nampak memang tempered glass, rasa pun tempered glass. Cuma dia punya side panel di sini yang acrylic. Jadi ini casing dia ada bagi screw, jadi jangan kamu risau, memang ada screw included. Dan kalau mau boleh nampak di sebelah sini ialah dia punya I/O port lah, dia punya power button, USB dan juga reset button, semua di sini. Dan di sini dalam casing ini boleh muat kalau saya silap 1, 2, 3, 4, 5 fan, 2 di atas, 1 di belakang dan juga 2 di bawah. Jadi memang kita akan kasih take advantage semua lah. Semua saya rasa kalau boleh kita kasih masuk semua fan kita lah kalau boleh. 5 fan yang kita boleh kasih masuk. Dan di belakang ialah tempat kita taruh kita punya power supply di bawah sini. Ada satu yang macam error in terms of dia punya adalah apa yang diorang bagi saya. Jadi itu adalah berkenaan dengan I/O shield yang ini nih. Jadi tadi saya sudah pasang kalau kamu nampak. Cuma ini I/O shield dia tidak compatible sama I/O port di belakang motherboard. Jadi ini bukan sepatutnya untuk ini. So, kalau saya macam ini tengok. Ada port yang tidak match sama di sini. Macam kamu boleh nampak lah, sini ada port, sini pula tiada lubang dah. Jadi ini memang tidak dapat guna lah. Jadi ini saya rasa untuk motherboard lain, B450 yang lain, bukan untuk MSI punya. Jadi terpaksa lah kita guna tanpa I/O shield.
Oke, jadi kita punya motherboard sudah dalam kita punya casing. Sekarang kita mau pasang PC fan kita. Alright, jadi ini ialah PC fan yang kita akan guna untuk ini PC. Jadi saya dah beli 5, macam saya bilang awal tadi, 2 di bawah, 2 di atas dan 1 di belakang. Jadi 5 lah in total. Model of fan ni ada 2 jenis yang saya beli. Satu yang biasa punya, yang macam ini yang sebelah sini, dan juga ini. Ini ialah reverse blade. Selain daripada tu, ini ialah LED warna putih je lah, dari yang bukan RGB. Dan dia connect via Molex connector dari kita punya power supply. Alright, jadi macam kita tengok lah, kali mungkin ada perubahan sebab sini sesuai taruh fan lah. Sebelum lagi screw in, semua tengok dulu dia punya apa clearance punya ruang. Kalau kita tengok, kita punya GPU nanti ialah di sini. Dan GPU kita guna tu ialah yang 2 slot lah. Jadi kalau saya tengok betul-betul dari sini punya ruang lah, saya rasa kalau saya taruh ini fan di bawah sini, saya rasa dia tidak akan muat itu GPU. Tapi kita tengok dulu lah. Jadi saya punya plan sekarang ni, di bawah ni saya jangan dulu kasih pasang yang ni reverse bed ni. Saya pasang dulu yang di atas dan juga yang di sebelah sini. Tengok dulu lah. Kalau saya boleh kasih muat fan di sini bawah, saya kasih muat. Tapi kalau tidak, paksa saja kita buat taruh fan di atas saja dan di belakang. Oke, jadi kita punya PC fan sudah saya pasang, cuma yang di atas je lah, di atas sama di belakang. Di bawah itu nanti. Tengok dulu macam mana, kalau itu GPU kita kasih masuk, pas itu fan boleh masuk, baru kita pasang lah. Tapi for now, kita pasang dulu yang boleh masuk sekarang. So, next kita punya power supply. Alright, jadi ini ialah power supply yang kita akan guna pada video ini. Jadi ini ialah brand daripada XPG. Memang ini brand memang bagus lah. Saya tahu XPG itu, semua tahu XPG. Jadi ini ialah power supply daripada XPG dan dia ialah 600 watts dan bronze, 80 plus bronze. Jadi for this price dapat ni power supply memang sangat-sangat padu sudah guys. Sebab ini power supply ni kalau boleh memang dia di atas lah, di atas punya power supply, bukan yang power supply yang kicap-kicap punya power supply. Dan ini yang boleh saya kasih masuk dalam ini budget lah. Selain daripada itu, kalau kamu boleh nampak di belakang kotak dia, inilah semua dia punya connectivity, dia punya connector. Jadi ini memang yang padu punya lah power supply, jadi connector pun yang padu. Dan kalau kamu boleh nampak di sini dia punya charta, dia punya chart, dia punya 12 volt rail. Dia punya power supply punya 12 volt rail boleh supply up to 552 watts. Jadi dia memang as advertised lah. Itu yang kita mau di kita punya 12 volt rail. Alright, jadi power supply sudah pasang dan seterusnya kita akan pasang dan unbox kita punya komponen yang paling last, yaitu kita punya graphics card. Jadi kalau dalam semua komponen di sini nih yang saya suruh pasang nih, kebanyakannya brand new lah, kecuali kita punya motherboard and kita punya CPU. Jadi motherboard, CPU dan juga kita punya GPU semua ialah second hand. Sebab kalau bukan second hand susah mau dapat price yang begini rendah kalau kita semua brand new. Tapi komponen lain nih brand new. Alright, jadi ini ialah GPU yang kita akan guna, yaitu RX 590. Specifically daripada brand XFX dan juga ini ialah Black Wolf Edition punya GPU. Jadi ini GPU ni yang paling satu, memang yang paling murah lah saya boleh jumpa, yang boleh saya cari based on yang price point yang kita set hari ini. Tapi ini pun ada dua lah, di antara 580 ataupun 590 yang ini ataupun 1060. Dan ini kalau saya tengok dia lagi murah banding itu dua, yang 1060, dan dia punya performance pun lebih kurang juga lah. Jadi ini dia punya desainnya semua ni. Jadi dia ialah
dua fan configuration, dan juga dia memerlukan 8 pin connector untuk dia punya power. Selain daripada itu, ini GPU juga mempunyai 8GB of GDDR5 RAM. Oke, jadi kita punya GPU sudah pasang, dan macam sagak memang tidak dapat taruh lah, tidak boleh install fan di bawah ni kalau dari kita punya GPU. Kita punya fan terlampau tebal, kalau kita tengok, kalau saya try kasih masuk sini, memang tidak dapat. Jadi paksalah kita hanya guna satu fan di sini belakang dan dua di atas. Cuma di belakang saya kasih configure dia sebagai intake lah, supaya kita ada at least lah angin yang sejuk masuk, bukan semua keluar dari kita punya casing. So, jadi sudah kita pasang semua lah komponen, sudah saya unbox, sudah saya kasih pasang semua dalam kita punya PC, dan sekarang tinggal kerja saya ialah kasih anu je lah, kasih connect kabel, kasih power semua ni, kita punya power cable, kita punya GPU kabel semua, I/O front panel connector semua, itu jasa peluar lah urus. Jadi sudah saya urus tu semua, baru kita pergi ke B-roll in 1, 2, 3. Alright guys, jadi sekarang kita main game pertama kita, yaitu GTA 5. Jadi ini game bukan jualan game baru, tapi ini game masih lagi sekarang banyak lagi orang main. Jadi saya pun mau try lah ini game supaya kamu boleh tahu dia punya performance dengan spek yang saya buat lah. Jadi kalau kita boleh tengok sebelum tu, ini punya game saya kasih set sampai max setting lah, yaitu very high. Jadi kalau kita boleh tengok dia punya FPS, sekarang kita berjalan-jalan di sini city, di bandar, di antara 90 lah, 80 lebih ke 90 lebih FPS. Dan kita punya temperature semua oke, normal, dan juga usage pun normal. Jadi sekarang kita test dulu lah macam mana kita driving, kita tembak-tembak, tengok macam mana FPS nya turunnya ataupun tidak. Alright, jadi sekarang kita di second game kita, yaitu Cyberpunk 2077. Jadi untuk main ini game pun dengan ni PC pun dikira oke, sudah sebab ini game AAA game lah, memang AAA game, pas tu yang high demand per grafik. So, ini game ni saya kasih 1080p lah, 1080p, tadi pun 1080p game yang sebelum ni. Dan juga untuk ini game saya kasih low setting, sebab kalau saya kasih mid setting, medium, dia punya FPS boleh juga lah 40 lebih ke 30 begitu. Tapi kalau saya kasih low, kita boleh dapat 60 FPS, di mana itu yang saya prefer lah. Saya prefer lagi yang high refresh rate begitu.
Cuma kalau kasih low pun masih lagi cantik bah. Tengok masih lagi cantik. Tapi kalau kasih medium ada dia punya detail ada oke sikit lah. Jadi sekarang kita pergi pusing-pusing dulu di Night City. Tengoklah macam mana dia punya FPS. Dia turun betul kah atau tidak di kalau macam yang banyak orang, tempat ada kereta begitu sama in combat. Jadi ya, mari kita tes. All units in the area. Criminal activity Suspect's vehicle has been located. Details have been sent. SCPD! Neutralizing All units in the area order. No, not like this! Details have been sent. Alright, jadi sekarang untuk game ketiga kita akan main ini yaitu Horizon Forbidden West. Jadi ini game ni apalah PlayStation eksklusif tapi dia sudah rilis di PC lah last year kalau saya tidak silap. Jadi ini game memang high graphic demand lah, kalau kamu tahu memang high graphic demand. Yang first game dia pun high graphic demand, apalagi yang ini. Jadi untuk dapat main di PC ini memang sangat bagus sudah lah. Tadi pun saya bepang dapat main, ini pun dapat main. Jadi kalau kita boleh tengok, sebelum tu dia punya grafik saya kasih set pergi medium 1080p. Jadi dia ada high sikit lah grafik saya kasih medium banding yang tadi saya bepang saya kasih low. Boleh juga saya kasih low di sini, tapi ini game kalau boleh kasih high sikit lah grafik sebab ini game ni memang cantik lah kalau kamu pernah main. Jadi kita test dulu lah macam mana dia punya FPS dia turun ke tidak, sebab tadi ada samain sikit dan ada certain area yang dia punya FPS turun. Jadi semua test dulu kalau area di sini dia stabil lah, stabil 30 ke 40 begitu. Jadi kalau kamu tengok sekarang kita punya GPU temperature pun dia stay 80, 79 begitu, dan usage pula dia turun boleh ke 90, 80, 100 lah gitu. Kita punya CPU pula, CPU kita sejuk lah, tidak apa-apa juga kita mau risau, memang GPU sahaja yang panas sikit lah. Alright guys, jadi sekarang kita main kita punya game paling last untuk nih video, dan yang game kita akan main ni ialah ini, yaitu game yang baru ni kalau saya silap tahun ni bulan lalu dia rilis, yaitu Oblivion Remaster. Jadi ini game ni memang satu dia game lama, cuma ni kena remaster lah. Jadi maksudnya dia punya grafik lagi high dan ya memang lah memang high yang kita main sekarang ni dia punya setting ialah 1080p very low. Maksudnya semua saya kasih off dan saya kasih low lah setting untuk kita dapat at least playable punya FPS. Jadi sekarang kalau kamu nampak sekarang di atas sana kita punya FPS, sekarang kita berjalan-jalan lah di open world ni. Ada orang kejar pula. Jadi sekarang kalau kamu nampak FPS kita berjalan-jalan sini semua sini. Tadi ada lagging sikit. Di antara 30 ke 40 FPS begitu. Average 35, 33 begitu. Jadi memang dikira rendah lah. Tapi kalau kita tengok pun ni memang game baru lah. Game baru. Lepas tu spek kita pun bukan juga yang kan apa?
yang baru punya spek. Jadi kita mesti open minded sikit lah. What's the matter? Getting tired? Move along. They say syndicates of wizards have led a boycott of inferior goods in Greetings. London. If you're looking for books, Alright guys, jadi sekarang di part conclusion. Jadi, sebelum saya cakap apa-apa, saya cakap pasal budget dulu lah. Jadi, budget untuk ini PC dalam video yang saya guna ni ialah ada lebih sikit lah, iaitu 1060 lebih begitu. Jadi, itu lebih dia kan. Jadi, tapi itu budget pun include juga shipping fee. Jadi, shipping fee dia dari China ke sini Sabah lah. Jadi, memang itu pun mau ambil kira sebab kita beli tu barang, sebab shipping fee pun kita perlu bayar lah kan. Jadi, itu kita punya budget lah. Jadi itu untuk budget. Sekarang saya mau cakap pasal kita punya PC di sini. Sekarang dia off lah. Malas saya mau kasih on. Jadi PC kita. Jadi PC kita ni yang di sini nih. Kalau saya mau to be honest, memang dia punya spek ni memang padu. Tengoklah, kita punya CPU pun kita dapat 6 core 12 thread. Lepas tu kita punya RAM 16GB, and then yang nampak cantik lagi yang ada heat spreader begitu. And then kita punya apa lagi tu? Kita punya motherboard pun okey. Lepas tu ada support NVMe SSD dan itu pun 512GB. Dan kita punya GPU pun, GPU kita pun boleh juga. Biarpun dia macam GPU lama tapi masih lagi boleh tahan, iaitu yang RX 590. Untuk sekarang punya tahun 2025 memang dia di bawah sana, memang dia macam yang tunggu masa, tapi bagi saya untuk main game macam e-sport begitu ataupun game triple A lama ataupun yang baru sikit masih lagi boleh tahan. Jadi untuk 1000 tu memang kira mantap lah, memang mantap punya spek. Cuma satu saja yang saya tidak berapa puas hati lah dengan ini PC, iaitu dia punya casing. Jadi kalau kamu nampak di gaming test tadi, kita punya temperature CPU kita okey. Temperature CPU kita maybe 60 plus lah begitu. Jadi tidak akan naik 70, dikira masih okey lah. Tapi GPU kita sangat-sangat panas. Kalau kamu ingat, kita punya GPU average kepanasan dia kalau kita main game macam Cyberpunk, apalagi Horizon dan juga yang Oblivion tadi tu, dia punya temperature boleh naik sampai 80 degree Celsius, which is very panas. Dan itu saya tahu kenapa, sebab kita punya configuration fan kita dalam casing. Kalau kamu ingat, kita tidak boleh kasih taruh fan di bawah sebab kita punya GPU tidak dapat muat. Kalau kita taruh fan di bawah, kita punya GPU tidak dapat muat. Jadi paksa saya buka kita punya fan, baru GPU boleh muat. Dan intake kita di sini hanya 2, dan itu pun di atas. Biarpun ada intake 2 di atas, dia tidak kena kita punya GPU. Dia kena kita punya CPU saja. Jadi kita punya GPU memang panas. Kena lagi kepanasan daripada power supply di bawah, pergi lagi GPU. Jadi that's why GPU kita sangat panas lah. Jadi kalau saya spek di sini okey sudah. Jadi kalau saya tidak suggest kamu beli ni casing lah. Jadi di bawah nanti saya kasih link beberapa casing lah yang saya rasa bagus dan juga yang saya pernah guna. Lagipun ini casing memang tidak boleh kamu cari. Sebab last time saya cek di Taobao, ini listing hilang sudah. Jadi memang saya tidak berapa recommend lah ini casing. Dia memang cantik, tapi in terms of cooling, kalau macam spek yang macam ini memang tidak boleh lah. Memang tidak boleh. Jadi perlu kamu cari casing yang cooling dia okey sikit. Alright, jadi itu saja video untuk hari ini. Kalau kamu enjoy ini video, subscribe, like dan juga tekan bell notification lah. Sebab in the future saya akan buat lagi video macam ini. Jadi itu saja, pelan-pelan kamu. Bye!